Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala fi kitabihi fiqhil asma'il husna al-basiru huwa ismun takarrara fi uruduhu fil Qur'anil Karim fi mawadi'a tazidu 'ala al-arba'in minha qawlu ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى والله بما تعملون بصير وقال تعالى والله بصير بالعباد وقال تعالى إنه بكل شيء بصير وقال تعالى إنه بعباده خبير بصير وقال تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى البصير. Berkata pengarang kitab fiqh Asma'il Husna Syekh Abdul Razak hafizahullah, nama Allah Al-Basir. Pada hari ini insyaallah kita akan mengenal satu daripada sekian nama Allah, yaitu Al-Basir. Wa huwa ismun takarrara wurudu fil Qur'anil Karim. Nama ini diulang-ulang dalam Quran fi mawadhi'a tazidu al-arba'in, lebih daripada 40 tempat. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang dapat sama dengannya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman innallaha kana sami'an basira, adalah Allah senantiasa maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman wallahu basirun bil ibad, dan Allah benar-benar melihat dengan apa yang diperbuat hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman innahu bikulli syai'in basir, sungguhnya dia atas segala sesuatu maha melihat. Wa qala ta'ala innahu bi'ibadi khabirum basir, sesungguhnya dia dengan apa yang diperbuat hambanya benar-benar mengetahui lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira, cukuplah Tuhanmu yang mengetahui dengan dosa-dosa hamba-hamba, sesungguhnya dia Tuhan maha mengetahui lagi maha melihat. Nah, wal basiru ay alladhi yara jami'al mubassirat wa yubsiru kulla shay'in wa in daqqa wa saghur wa yubsiru dabiban namlati as-sawda'i 'ala as-sakhra'i as-samma'i fi laylati adh-dhuluma' wa yara majariyal quti fi a'da'iha ويرى جريان الدم في عروقها ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون. الله أكبر. والبصير، nama Allah Al-Basir ay alladhi yara jami'al mubsirat, dialah Allah yang melihat segala sesuatu. Wa yubsiru kulla syai'in wa in daqqa wa saghar, segala sesuatu yang dia lihat itu semuanya mencakup segala yang kecil, yang rumit, ya, daqqa yang begitu kecil, yang begitu rumitnya, wa saghara, ya, maupun yang kecil. Fa yubsiru dabiban namlah, dia tidak hanya melihat yang besar-besar, tapi yang rumit pun dia lihat, yang kecil pun dia lihat. Maka Allah melihat dabiban namlah, ya, langkah-langkah semut, as-sauda, langkah-langkah semut yang hitam, ala sakhratis samma, di atas bebatuan, ya,
fil lailatil dhalma, batuan keras cadas di padang pasir yang gelap, di malam yang gelap. Ya, semut pun terlihat. Allahu Akbar. Semut yang hitam legam berjalan di antara batu-batu yang hitam, cadas yang hitam, di tengah padang pasir yang kelam ketika malam gelap gulita. Allah melihatnya jalla fi'ula, apalagi yang besar daripada gerak-gerik kita. Wa yara majaril qut fi a'dha'iha, bahkan Allah melihat bagaimana berjalannya apa yang dimakan oleh semut-semut ini dalam tubuhnya, kemana dia ditempatkan. Ya, dalam lambung-lambung ada, dalam perut-perut semut. Allah melihat. Allahu Akbar. Bukan hanya semutnya belaka, bahkan apa yang terdapat dalam semut, bagaimana dia mengkonsumsi makanan, kemana makanannya masuk. Wa yara jiryanad dam fi uruqiha, bahkan Allah melihat bagaimana mengalirnya darah dalam saluran tubuh semut tersebut, dalam urat-uratnya, dalam saraf-sarafnya. Wa yubsiru ma tahtal aradin as-sab'i, dan Allah juga melihat apa yang di bawah ya bumi yang lapis ketujuh. Kama yubsiru ma fawqas samawati sab'a, sebagaimana Allah melihat apa yang di atas ya langit yang tujuh. Wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubatil ajfan, dan Allah juga melihat bagaimana mata kita yang berkedap-kedip, ya, wa khiyanatil uyun, dan dia pun melihat pula mata-mata kita yang berkhianat. Fala haula wala quwata illa billah. Tiap kali mata kita berkhianat melihat yang haram, ketika terlewat, ya, terlintas di hati kita, Allah melihatnya jalla wa ala. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-basiru alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqi dzarrati as-saghirati wa a'da'iha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa 'urukiha wa yara dabibaha 'ala as-sakhrati as-samma'i fil lailati adh-dhulumaa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-basir, nama Allah al-basir, alladhi likamali basarihi, karena sempurnanya penglihatan matanya. Yara tafasila khalqi dzarrah, dia melihat bagaimana penciptaan semut serangga yang paling kecil, lebih kecil daripada semut. Wa a'dha'iha, ya, dia melihat dengan rinci bagaimana penciptaan semut ini, bagaimana anggota-anggota tubuh pada semut ini. Wa lahmiha, bagaimana daging semut ini. Ya, semut berdaging atau tidak? Ada dagingnya. Semut itu ada dagingnya. Sebagaimana nyamuk juga ada dagingnya. Karena itulah kalau nyamuk kita bakar pakai pemukul itu akan tercium bau apa? Bau gosong. Walahmiha wadamiha. Dia melihat pula bagaimana penciptaan dagingnya, bagaimana penciptaan darahnya, wa mukhiha, bagaimana Allah ciptakan otak semut itu, begitu kecilnya. Otak kita besar, walaupun banyak orang tak pakai otaknya walaupun besar, tapi semut, Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lihat, wa uruqiha, urat-urat sarafnya, wa yara dabibaha 'ala sakhrati samma, dan dia melihat bagaimana serangga-serangga yang di bawah semut yang lebih kecil daripada semut ini berjalan, ya, di bebatuan, fil lailatul dhalma, di malam yang begitu gelapnya. Naam. Wa laqad ahsana man qala ya man yara saffal ba'udi janahahu fi dhulmatil laylil bahimil alyali wa yara manata urukiha fi nahriha wal mukha min tilkal idamin nukhali umnun alayya bi taubatin tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali. Masukah. Walaqad ahsana man qala, alangkah baiknya seorang penyair yang berkata, ya man yara saffal ba'udi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali, wahai orang, wahai Tuhan, wahai zat yang melihat bagaimana bentuk nyamuk dan bagaimana sayapnya yang ada di kegelapan malam yang pekat. Wa yara manata uruqiha fi nahriha, wahai Tuhan yang melihat juga bagaimana
perjalanan darah pada saraf-saraf yang ada dalam dirinya, dalam dadanya. Wal mukha min tilkal idhamin nuhali, dan juga melihat otak yang dia ciptakan pada makhluk kecil tersebut. Umnun alayya bitaubatin, berilah saya wahai Tuhan taufik untuk selalu bertobat. Tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali, yang dengan taubat tersebut engkau menghapuskan daripadaku dosa-dosaku di zaman yang lampau. Allahu Akbar. ومما يجب الإيمان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكماله سبحانه. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. مما يجب الإيمان به، hal yang wajib diimani, annahu tabaraka ta'ala yubsiru bi'ainain, Allah itu melihat dengan dua mata. Tentunya bilangannya sama-sama dua dengan mata manusia, bilangannya, angkanya, hakikatnya tak sama. Bagaimana mata manusia yang begitu naifnya dengan mata Allah Jalla wa'ala tabaraka ta'ala. Allah memiliki dua mata, bukan tiga, bukan empat, dan seterusnya. Dua mata Allah Jalla wa'ala yang layak bagi Allah. Walaupun dalam beberapa ayat seolah-olah disebutkan dengan berbagai macam redaksi, kadang dalam bentuk jamak bi'ayunina dengan mata-mata kami, kadang dalam bentuk mufrad aini walitusna ala aini, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Sebagaimana saya mengatakan mataku, padahal kita memiliki dua mata. Ya. Dengan penglihatan mata-mata kami, padahal kita memiliki dua mata, lil munasabah, menyesuaikan dengan dhamir kami. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sabarlah engkau wahai Muhammad dengan ketetapan Tuhanmu, baik ketetapan qadari yang tak dapat dihindari, ya, berbagai macam bentuk ketetapan yang terkadang tak disenangi hamba, berupa penyakit yang datang, musibah, bencana. Sabarlah dengan ketetapan qadari, dan sabar pula dengan ketetapan asy-syar'i, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Sabar, tetap lakukan jika itu perintah, berusaha menghindari itu jika itu larangan. Fa innaka bi'ayunina, jangan khawatir, sesungguhnya engkau senantiasa kami lihat dengan mata-mata kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kesabaran kita, bagaimana kita bersabar menanggung berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Terkadang penyakit datang melanda, kadang uang berkurang, harta habis, ya, ketipu, kadang-kadang macam-macam. Ada piutang tak dibayar-bayar. Allah melihat, ya, kadang-kadang bencana alam petaka datang, Allah melihat. Dan Allah melihat bagaimana engkau bersungguh-sungguh sabar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan Allah akan senantiasa memberikan bagimu taufik dan bantuan. Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusurin, kami bawa Nuh di atas bahtera, perahu, kapal, tajri bi ayunina, yang mana kapal tersebut, ya, berlayar bi ayunina, dengan penglihatan mata-mata kami. Artinya berlayarnya kapal itu kami lihat, kami perhatikan, kami yang mengarahkan, kami yang memberikan baginya keselamatan. Ketika ombak datang gunung, kami lihat itu kapal, kami pelihara dia, kami jaga, tak akan kami tenggelamkan dia. Tidak ada mungkin ombak lebih besar daripada ombak pada zaman Nabi Nuh. Kita melihat banyak di dalam net, ya, YouTube, kapal-kapal besar yang hampir tenggelam, bahkan sebagian tenggelam dengan ombak besar, mungkin sampai 20 meter, 30 meter. Maka ombak pada zaman Nabi Nuh setinggi gunung.
Kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan kapal itu berlayar ya di antara bihim dengan membawa manusia umat Nabi Nuh yang beriman di atas ombak yang besarnya sebesar gunung. Allah melihat jazaan liman kana kufir, itulah balasan kami tenggelamkan dengannya orang-orang yang kafir. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah berbicara memberikan berbagai macam bentuk ingatan kepada Musa dengan nikmat-nikmatnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku buat wahai Musa ya orang-orang mencintaimu, sehingga Firaun yang begitu garangnya sehingga membunuh setiap bayi ketika melihat Musa pun dia mencintai Musa, sebagaimana istrinya pun demikian. Walitusna'a ala aini, agar engkau dibesarkan wahai Musa di bawah penglihatan mataku. Musuh yang dicari-cari oleh Firaun kemana-mana, disuruh sembelih semua anak yang lahir, ternyata musuh itu berada dalam sarang ya, Firaun dalam istananya sendiri. Dia lihat, dia beri makan ya sampai menjadi laki-laki dewasa sampai besar. Itu pula yang membinasakan kerajaannya. Nah, وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف الدجال الأكبر وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور متفق عليه. وتنزيهه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللائق به. Ya, Allah itu punya dua mata sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Dalam Quran tak tersebut secara eksplisit. Dalam hadis pun demikian, tapi dari mafhum mukhalafahnya ya, daripada pemahaman terbaliknya. Apa? Kata Syekh Razak, muqaddal al-hadithu sahihu. Ada hadis yang sahih an Rasulullah, dari Rasulullah SAW menunjukkan anna lillahi ainain, bahwasanya Allah itu punya dua mata. Hina wasafa ad-dajjal al-akbar, ketika Nabi menyebutkan ciri-ciri Dajjal terbesar yang akan keluar kelak sebelum kiamat. Berkata Rasul tentang Dajjal, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu adalah makhluk bermata picak. Picak adalah satu matanya tak berfungsi, hanya satu yang melihat. Dia punya dua mata tapi tidak berfungsi satunya. Orang-orang kadang mengartikan Dajjal mata satu, diletakkannya mata di sini. Sebagaimana pernah ada editan video di YouTube, Dajjal telah lahir di Israel, matanya satu. Bukan itu. Ya, inilah dalam menafsirkan kesalahan fatal. Sehingga semua lambang-lambang simbol ya di polisi Saudi dengan mata satu, ini Dajjal. Semua dianggap Dajjal. Dajjal itu bermata dua, yang satunya tak berfungsi alias picak. Ada tapi tak ada fungsi. Bukan matanya satu. Ya. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, dan Tuhan kalian itu bukan matanya picak. Tatkala dinafikan Allah bermata picak, berarti sempurnalah mata Allah, berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna, bukan sebagaimana Dajjal. Kenapa dibicarakan Nabi tentang Dajjal dan Allah? Karena Allah itu mengaku, karena Dajjal ketika keluar ke permukaan bumi ini, pertama mengaku sebagai utusan Tuhan. Lambat laun dia naik mengaku sebagai Tuhan. Apalagi dia berikan banyak keanehan. Ada seorang pemuda dimatikan, dibelah, digergaji dua, kemudian dihidupkan. Dan dia mengklaim kepada orang-orang dia Tuhan, bisa menghidupkan. Maka kata Nabi, Tuhanmu bukan matanya sebagaimana Dajjal yang picak. Tuhanmu sempurna matanya. Muttafaqun alaih. Wa tanzihuhu subhanahu 'anil 'auri, Nabi mensucikan Allah daripada sifat yang mata picak, dalilun ala thubutil ainain, menunjukkan Allah punya dua mata, lahu subhanahu al wajhil laiq bih, tentunya sesuai bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimanapun kau pikirkan tentangnya, tak akan mungkin sama dengan apa yang kau pikirkan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kau imani, selesai, tentram hatimu. Daripada Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah yang tersesat dalam bab ini, walaupun akhirnya dirujuk, dia katakan banyak ayat, kalau kita pahami ayat itu dengan teksnya, maka Allah akan kacau balau. Ya, bagaimana bentuk Allah, kadang dia punya mata satu, kadang punya mata banyak, kadang punya, ya. Oleh karena itu bukan mata, tetapi adalah iradatul ihsan. Maksudnya adalah kehendak untuk berbuat kebaikan. Gara-gara takut tasbih, waqa'a fit tasbih, dia tergelincir dalam tasbih berikutnya. Kalau kau katakan iradah, kehendak Allah untuk berbuat kebaikan, bukankah makhluk juga punya kehendak? Kenapa kau samakan Allah dan makhluk? Kau katakan Allah berkehendak, makhluk juga punya kehendak. Dia akan katakan kehendak Allah tak sama dengan kehendak makhluk. Kita bilang pula, Ar-Razi, mata Allah tak sama dengan mata makhluk. Selesai. Payah-payah panjang-panjang kau nafikan Allah tak punya mata. Kau berikan sifat lain yang sifat itu pun ada pada makhluk. Ketika kau katakan berbeda sifat itu dengan sifat makhluk, katakan pula sifat mata Allah berbeda. Alangkah mengerikan Allah, kata Ar-Razi, jika disifati dengan yang terdapat dalam Quran, dipahami secara tekstual. Mengerikan. Tangannya kadang disebutkan satu, kadang tangannya banyak. Bagaimana bentuknya? Karena itu semua harus ditakwil. Tapi terakhir Ar-Razi rahimahullah rujuk kepada akidah Ahlussunnah. Dia bilang, lebih baik aku mati sebagaimana matinya orang-orang awam. Aku beriman dengan semua sifat-sifat Allah sebagaimana dia terangkan. Ya, berhari-hari, bertahun-tahun umurku habis sia-sia membahas apa kata orang tentang Tuhan. Akhirnya hatiku tentram menerima apa yang dia katakan tentang dirinya. Rujuk Ar-Razi rahimahullah. Dialah dedengkot ya daripada ya ulama-ulama Asy'ariyah yang rujuk kepada aqidatus salaf, ashabul hadis. Naam. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: نحن نقول لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى عليه خافية فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله. Berkata Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, salah seorang ulama hadis, nahnu naqulu, kami berkata, li rabbina ainan, Tuhan kami punya dua mata. Sebagian Tuhan-Tuhan selain Allah dibuat oleh penciptanya punya wajah dua, kadang punya wajah empat, depan wajah, belakang wajah, kanan wajah, kiri wajah, masing-masing dua matanya. Punya tangan pun 6, ada tangan 2, tangan kadang-kadang macam-macam. 2 depan, 2 belakang, kadang-kadang 8 tangannya, 2 kanan, 2 kiri. Tuhan mereka. Tapi Tuhan kami, kata Ibnu Khuzaimah, punya 2 mata. Yang dia melihat apa ma tahta tsara, apa yang di bawah bumi ini. Wa tahtal ard. Ya. Dan apa yang di bawah permukaan bumi dia lihat. As-sabi'ati suflah, bumi yang paling terendah. Kalau tsara lapisan paling atas. As-tsara lapisan bumi. Wa tahtal ardi sabi'ati suflah, bahkan yang di bawah bumi di lapisan yang paling terakhir yang ketujuh pun Allah lihat. Kita di bawah Sabilun Najah ini aja tak tahu kita ada apa di bawahnya. Tanpa adanya harta karun, tak tahu kita. Ya, tak usahlah besok dibongkar. Yang jelas Allah mengetahui. Subhanallah. Dalam bumi itu ada yang negeri-negeri yang dia tenggelamkan. Subhanallah, likuifaksi yang terjadi di sebagian negeri. Allah tahu siapa dalamnya yang ditenggelamkan. Rumah-rumah mereka ini tenggelamkan, siapa yang korban di sana. Allah tahu. Ya, apa yang di bawah kerak bumi ini Allah mengetahuinya. Subhanallah. Wa ma fis samawati wa ma bainahuma, Allah juga tahu apa yang terdapat di seluruh langit
lapisan pertama hingga ke-7, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat antara langit dan bumi yang jumlahnya begitu banyaknya, bintang-bintang yang mungkin triliunan, nggak tahu kita menyebutkan angka lagi, miliar, di atas miliar apa di atas miliar, triliun, di atas triliun, tak tahu, watt triliun, udah ngeri-ngeri. Tadi malam saya buka lagi tentang galaksi, tentang alam semesta. Ya Allah, dahsyat. Subhanallah. Tak ada apa-apanya bumi ini dibandingkan dengan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Apa yang terdapat di antara langit dan bumi, min saghirin wa kabir, yang besar yang kecil, wa la yakhfa 'alaihi khafiyah, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fahuwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar, dia melihat apa yang terdapat dalam lautan, dalam perut laut, Allah melihatnya. Subhanallah, kadang-kadang laut itu dalam sampai berkilo-kilometer dalamnya, bagaikan samudra-samudra luas, samudra Pasifik yang kabarnya konon terdalam. Allah melihat apa yang terdapat dalamnya berupa ikan-ikan, karang-karang, ya, tumbuh-tumbuhan, walajajiha. Allah melihat bagaimana ombak-ombak yang di lautan tersebut yang kadang datang bagaikan gunung. Subhanallah. Kama yara 'arsyahu alladhi huwa mustawin 'alaih, sebagaimana dia melihat arsy-Nya, singgasananya yang dia di atasnya bersemayam. Tabaraka wa ta'ala. Satu paragraf lagi. ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. Untuk apa kita pelajari nama Allah adalah Al-Basir, dia maha melihat? Cukupkah sekedar kita tahu saja Allah maha melihat? Tidak. Pengetahuan ini melahirkan konsekuensi. Thumma inna lihadzal ismil azimi, kemudian nama ini yang begitu agung, muqtadayatihi, memiliki konsekuensi. Apa itu? Minadzul. Sudahlah kita tahu Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, melahirkan sifat az-zul, menghinakan diri, al-khudu', merendahkan diri kepadanya, wa dawamil muraqabati, serasa seolah-olah di bawah pantauannya. Kenapa orang tak mau mencuri di plaza-plaza, dipasang di mana-mana CCTV, terlihat. Walaupun kadang-kadang dapat juga orang mencuri meski ya pakai CCTV, tapi Allah Jalla wa'ala tentunya Tuhan yang maha sempurna, melihat segalanya. Hal ini melahirkan sifat al-ihsan fil ibadah. Kita berusaha sempurna dalam beribadah. Tak sembarang kita sholat suka-suka, karena Allah melihat kita. Ketika tak ada orang, sholatnya begitu kencangnya, ya, wal bu'di 'anil ma'asi, melahirkan perasaan ketakutan yang buat kita selalu menjauh dari segala macam maksiat, wadzunub, dan dosa-dosa. Nah, itu kelas cukup, ikhwati fillah. Nanti antum bubar, sebelum anda suruh bubar bahaya kita. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.